Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Safitri Aulia. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ujian praktek SKI dengan tema Faktor Kemajuan Peradaban Islam di Dunia. Faktor di bidang agama, politik, dan ekonomi Islam di dunia. Sesudah berakhirnya periode klasik Islam 650 sampai 1250 Masehi, kaum muslimin memasuki masa kemunduran. Akan tetapi, justru Eropa bangkit dari politik, ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi itulah mendukung keberhasilan politik Eropa. Kemajuan Eropa tersebut sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari perkembangan Islam di Spanyol, karena dari Islam Spanyol, Eropa banyak menimba ilmu. Adapun dinasti atau kerajaan besar Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dinasti Islam di Spanyol. Pada zaman Khalifah Al-Walid, salah seorang khalifah dari Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus, telah sukses memperkenalkan Islam di Spanyol. Bahkan pengaruhnya telah menguasai Afrika Utara. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara itu terjadi di masa Khalifah Abdul Malik yang mengangkut Hasan ibnu Numan al-Ghassani menjadi gubernur di daerah itu. Sejarah panjang perjalanan Islam di Spanyol itu dibagi menjadi 6 periode, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu periode di mana Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Yang kedua adalah di mana Spanyol berada di bawah pemerintahan seorang bergelar amir tetapi tidak tunduk kepada pusat pemerintahan Islam, yang ketika itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Periode ketiga, di mana berlangsung mulai dari pemerintah Abdurrahman sampai munculnya raja-raja kelompok. Penguasaannya disebut dengan gelar khalifah yang dipakai mulai dari tahun 929 Masehi. Khalifah-khalifah besar pada periode ini ada 3 orang, yaitu Abdurrahman, An-Nasir, Hakam, dan Hisyam. Yang keempat yaitu di mana Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja yang berpusat di suatu kota seperti Seville, Cordova, Toledo, dan yang terbesar di antaranya adalah Abadiyah di Selefi. Periode kelima, di mana masa Islam di Spanyol sudah terpecah belah, tetapi terdapat satu kekuatan dari dominan, yaitu dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Pada periode ini Islam menurun. Periode ke-6. Pada periode ke-6 berakhirlah kekuasaan Islam di Spanyol tahun 1492 Masehi. Yang kedua yaitu dinasti Mamalika di Mesir. Mesir adalah negara Islam yang selamat dari kehancuran akibat serangan bangsa Mongol, baik serangan Hulagu, Han maupun Timur Len. Pemimpinnya Al-Malik As-Saleh meninggal 1249 Masehi dan digantikan Turansyah sebagai sultan 1250 Masehi. Mamalik di bawah pimpinan Aiba dan Baibas berhasil membunuh Turansyah. Kepemimpinan dipegang oleh istri Al-Malik As-Saleh yang bernama Sajarah dan Dur, dan berlangsung selama 3 bulan karena menikah dengan seorang tokoh Mamalik yaitu Aiba dan menyerahkan kepemimpinannya. Aiba kemudian membunuh istrinya sendiri dan berkuasa secara penuh.
tentara Mamalik di bawah pimpinan Hutus dan Baibas berhasil merebut dan menghancurkan pasukan Mongol. Yang ketiga yaitu masa 3 kerajaan besar. Pengaruh dan perkembangan Islam pada masa diwakili oleh 3 kerajaan besar Islam, yaitu Kerajaan Turki Utsmani, Kerajaan Safawi di Persia, Kerajaan Mughal di India. Yang selanjutnya yaitu faktor di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi Islam di dunia. Kemajuan pemikiran Islam zaman 3 kerajaan besar kembali berkembang, tetapi tidak sebanding dengan yang dicapai pada masa klasik Islam. Umat Islam bertaklid kepada imam-imam. Pada masa klasik Islam, kalaupun ada mujtahid, maka yang dilakukan adalah ijtihad fil mazhab, yaitu ijtihad yang masih berada dalam batasan-batasan mazhab tertentu. Pada masa 3 kerajaan besar Islam, tidak ada lagi ijtihad mutlak. Hasil pemikiran besar yang mandiri dan filsafat dianggap bidah. Kemajuan-kemajuan yang diperoleh khususnya pada masa Turki Utsmani yaitu bidang kemiliteran dan pemerintah terdiri orang-orang cerdas dan kuat, berani, terampil, dan tangguh. Sultan-sultan Turki Utsmani bertindak tegas, terhindar dari korupsi, manipulasi, dan nepotisme. Yang kedua yaitu bidang ilmu pengetahuan dan budaya mencatat beberapa kemajuan di antaranya. Tumbuh bermacam berpadu budaya. Yang selanjutnya yaitu faktor di bidang seni dan budaya Islam di dunia. Kedatangan Islam tidak mengubah semua budaya masyarakat yang ada. Lagu dan syair telah dihargai dan semakin berkembang. Perkembangan budaya pada masa Turki Utsmani mencatat banyak kemudahan berasimilasi dengan bangsa asing dan terbuka dalam menerima kebudayaan luar. Berkembangnya seni arsitektur Islam berupa bangunan masjid yang indah, bidang bangunan fisik, dan seni antara lain berhasil menciptakan Isfahan, ibu kota kerajaan Safawi, menjadi kota yang indah. Kerajaan Mughal dapat mengembangkan program pertanian, pertambangan, perdagangan. Di bidang seni budaya juga berkembang karya seni seperti gubahan penyair Islam. Yang selanjutnya yaitu tokoh yang mempengaruhi kemajuan peradaban Islam di dunia. Yang pertama yaitu Al-Khwarizmi. Kontribusi beliau tak hanya berdampak besar pada matematika, tapi juga dalam kebahasaan. Al-Khwarizmi menekuni hampir seluruh pekerjaannya antara 813 sampai 833 setelah Islam masuk ke Persia. Baghdad menjadi pusat ilmu dan perdagangan, dan banyak pedagang dan ilmuwan dari Cina dan India berkelana ke kota ini. Yang juga dilakukan beliau, dia bekerja di Baghdad pada sekolah kehormatan yang didirikan oleh Khalifah Bani Abbasiyah Al-Mamun. Tempat ini belajar ilmu alam dan matematika, termasuk mempelajari terjemah manuskrip Sanskerta dan Yunani. Yang kedua yaitu Al-Ghazali, pendidikan. Pada tingkat dasar, beliau mendapat pendidikan secara gratis dari beberapa orang guru karena kemiskinan keluarganya. Pendidikan yang diperoleh pada peringkat ini membolehkan beliau menguasai bahasa Arab dan Persia dengan fasih. Oleh sebab diminatnya yang mendalam terhadap ilmu,
beliau mula mempelajari ilmu usuluddin, ilmu mantik, usul fikih, filsafat, dan mempelajari segala pendapat keempat mazhab hingga mahir dalam bidang yang dibahas oleh mazhab-mazhab tersebut. Beliau telah mengembarkan ke beberapa tempat seperti Mekah, Madinah, Mesir, dan Yerusalem untuk berjumpa dengan ulama-ulama di sana untuk mendalami ilmu pengetahuannya yang ada. Dan pengembaraan beliau menulis kitab Ihya Ulumuddin yang memberi sumbangan besar kepada masyarakat dan pemikiran manusia dalam semua masalah. Yang ketiga yaitu Al-Mawardi. Abu Al-Hasan Ali Ibnu Muhammad Ibnu Habib Al-Mawardi adalah seorang ahli fikih dari Irak. Al-Mawardi lahir di kota Basra, Irak. Disinilah beliau belajar fikih dari Abu Al-Wahid Al-Simari dan kemudian pindah ke Baghdad untuk berguru pada Syekh Al-Hamid dan Syekh Abdullah Al-Bakhi. Bukunya yang terkenal adalah kitab Al-Ahkam Al-Sultaniyah, buku tentang tata pemerintahan, Hanun Al-Wazarah, undang-undang tentang kementerian, dan kitab Nasihat Al-Mulk, berisi nasihat kepada penguasa. Yang keempat yaitu Ibnu Khaldun, Bapak Ekonomi. Di antara sekian banyak pemikir masa lampau yang mengaji ekonomi Islam, Ibnu Khaldun merupakan salah satu ilmuwan yang paling menonjol. Ibnu Khaldun sering disebut sebagai raksasa intelektual paling terkemuka di dunia. Ia bukan saja bapak sosiologi, tetapi juga bapak ilmu ekonomi, karena banyak teori ekonominya yang jauh mendahului Adam Smith dan Ricardo. Artinya, ia lebih dari 3 abad mendahului para pemikir barat modern. Muhammad Hilmi Murad secara khusus telah menulis sebagai karya ilmiah berjudul Abul Iqtisad Ibnu Khaldun, artinya Bapak Ekonomi. Ibnu Khaldun dalam tulisan tersebut, Ibnu Khaldun dibuktikannya secara ilmiah sebagai penggagas pertama ilmu ekonomi secara empiris. Karya tersebut disampaikannya pada simposium tentu Ibnu Khaldun di Mesir pada tahun 1978. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.